نعم نبدأ ونستأنف. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Masih pada halaman 35, babul awal fi fadlil ilmi wal ulama. Kitab atau bab pertama ini membahas tentang keutamaan ilmu dan ulama. Wa fadli ta'limihi, dan keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang mengajarkan ilmu. Wa ta'alumihi, dan juga keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang belajar ilmu. Ya, masing-masing memiliki kebaikan dan masing-masing memiliki keutamaan dari Allah Ta'ala, baik yang mengajarkan ilmu maupun yang mempelajari ilmu. Maka dua golongan inilah yang perlu kita hormati. Ya, baik yang mengajarkan maupun yang belajar. Sebagaimana perintah Rasulullah SAW, idza atakum talibul ilmi, jika datang kepada kalian penuntut ilmu, maka katakanlah marhaban, selamat datang. Katakan kepada mereka marhaban, selamat datang. Karena mengajarkan ilmu dan juga mempelajari ilmu itu juga adalah kebaikan dari Allah Ta'ala. Dan kita lihat banyak kaum muslimin yang tidak mau belajar ilmu. Mereka tidak mau mempelajari akidah, tidak pula tafsir, tidak pula hadis. Mereka suka dengan ketidakpahaman mereka terhadap ilmu, dan mereka malah tenang dengan hal itu. Itu adalah orang-orang yang belum Allah bukakan pintu hati mereka, sehingga ibadah mereka asal-asalan. Kita lihat banyak kaum muslimin ketika sholat berjamaah asal-asalan. Berdirinya, ketika takbiratul ihramnya, ketika ruku'nya, ketika sujudnya asal-asalan. Karena mereka belum belajar ilmu. Karena Allah Ta'ala belum membukakan pintu hati mereka untuk belajar ilmu. Kalau seandainya ada kebaikan dalam hati mereka, maka Allah Ta'ala akan bukakan pintu hati mereka, dan mereka akan melangkahkan kaki mereka untuk mempelajari ilmu, sehingga menjadi baiklah amal ibadah mereka. Baik, dalam pembahasan pertama, halaman 37, kita bahas paragraf yang pertama ini. Qala Allah Ta'ala berfirman. Itu merupakan firman Allah, kalam Allah. Setiap firman Allah, Al-Quran itu adalah kalam Allah, bukan makhluk. Qala Allah Ta'ala dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illah, Allah Ta'ala mengangkat, alladhina, orang-orang, amanu, yang beriman, minkum, dari kamu semua, walladhina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberi ilmu di atas orang beriman beberapa derajat. Nah, di sini Allah Ta'ala menerangkan kepada as-saqalain, kepada dua jenis atau dua golongan makhluk as-saqalain, jin maupun manusia, itu sama, khitabnya sama. Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah mengangkat orang-orang atau hamba-hamba yang beriman di antara kalian. Dari sekian banyak manusia, Allah mengangkat sebagian hambanya menjadi orang beriman. Itu merupakan pengangkatan yang mulia. Dan dari sekian banyak jin yang jumlahnya lebih banyak daripada manusia, sebagian mereka juga Allah angkat sebagai hamba yang beriman. Itu juga merupakan pengangkatan yang mulia. Itu menunjukkan bahwa apa? Iman itu adalah kebaikan dari Allah Ta'ala. Iman itu bukan karena kepintaran, kehebatan hamba, bukan karena keahlian hamba tersebut, tapi Allah yang memberikan kebaikan kepada hambanya. Kalau bukan karena Allah yang memberikan keimanan, maka hamba tidak akan beriman kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu,
seorang mukmin tidak boleh merasa berjasa dengan iman yang mereka miliki. Sebagaimana yang Allah Ta'ala katakan, yamununa 'alaika an aslamu. Mereka orang-orang Arab itu merasa berjasa dengan imannya mereka kepada Rasulullah, yaitu orang-orang Arab pada saat itu datang kepada Rasulullah SAW menyatakan keimanan. Tapi Allah mengatakan, lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kalian belum beriman, tapi katakanlah aslamna, kami sudah masuk Islam. Karena iman belum masuk pada hati mereka. Mengapa demikian? Karena ketika mereka beriman kepada Allah, menyatakan iman mereka kepada Rasulullah, mereka ini merasa berjasa dengan iman itu. Kalau kita melihat keadaan Rasulullah dan para sahabat pada awal-awal Islam di kota Madinah, mereka terancam dengan 3 golongan. Bahkan dengan 4 golongan. Kaum musyrikin, kaum munafikin, kaum Nasrani, kaum Yahudi mengancam. Sehingga pada saat itu Nabi dan para sahabat membutuhkan personil yang cukup banyak untuk melawan mereka. Datanglah orang-orang Arab Badui ini, datang dengan sekelompok yang besar. Mereka menyatakan iman, tapi Allah enggak terima iman mereka. Mengapa? Yamununa 'alaika an aslamu. Mereka itu merasa berjasa dengan iman mereka kepadamu, wahai Rasulullah. Sehingga seorang muslim tidak boleh merasa berjasa dengan iman yang dia miliki. Dan segala kebaikan yang diberikan kepada orang lain itu jangan merasa berjasa. Karena semua itu adalah milik Allah Ta'ala. Sebagaimana orang tua memberikan kebaikan kepada anaknya, itu adalah kebaikan Allah Ta'ala. Karena tugasnya adalah mengharap pahala di sisi Allah, bukan merasa berjasa. Di sini Allah Ta'ala mengangkat derajat orang beriman dan juga jin beriman, sakolain, jin maupun manusia, di antara sekian manusia yang Allah ciptakan dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti. Dari sekian banyaknya jin, dari jin pertama Al-Jan sampai akhir zaman nanti, ada sebagian mereka yang Allah angkat dengan pengangkatan yang mulia, yaitu mereka diangkat oleh Allah dengan keimanan. Kemudian Allah mengatakan, walladzina utul ilma darajat, dan juga mengangkat hamba-hamba Allah yang diberi ilmu. Utul ilma, diberi ilmu. Bukan mereka, Allah di sini tidak menyebutkan memiliki ilmu, tapi Allah Ta'ala mengatakan walladzina utul ilma, mereka diberi ilmu oleh Allah Ta'ala. Artinya mereka berilmu, ilmu yang mereka miliki itu adalah pemberian Allah Ta'ala. Allah membuat mereka melangkahkan kaki untuk ke majelis ilmu. Allah membuat mereka untuk mendengar, melihat, memahami ilmu. Itu semua adalah pemberian Allah Ta'ala. Sehingga tidak ada orang yang bisa, atau tidak ada orang yang boleh merasa berjasa dengan apa yang dimiliki. Semua adalah jasa itu milik Allah Ta'ala. Walladzina utul ilma darajat, beberapa derajat di atas orang beriman. Di sini menunjukkan bahwa orang berilmu itu atau orang beriman itu Allah angkat derajatnya daripada orang-orang yang tidak beriman. Kemudian di antara mereka Allah angkat lagi lebih tinggi, yaitu orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu dari kitab dan sunnah, bukan ilmu dari buatan manusia, tidak. Tapi ilmu yang Allah Ta'ala maksud di sini adalah al-ilmu berdasarkan Quran dan sunnah, dan berdasarkan pemahaman salafus saleh. Inilah merupakan sanjungan Allah kepada orang-orang beriman atau hamba yang beriman, baik dari golongan jin maupun manusia. Karena jin juga ada yang beriman kepada Allah, dan jin juga ada yang menjadi ulama yang mengajarkan jin yang lain kitab was sunnah, mengajarkan baca Quran, mengajarkan tata cara sholat, puasa, toharah, zakat, dan seterusnya. Juga banyak seperti itu. Itu adalah golongan-golongan jin atau saudara kita dari golongan jin. Maka Allah Ta'ala mengangkat dua golongan ini karena pertama sebab adalah keimanan mereka, dan kedua lebih tinggi dari itu adalah karena Allah memberikan ilmu kepada mereka sehingga mereka memiliki ilmu. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang menafsirkan ayat ini,
Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al ulama fawqal mu'minin. Ya, para ulama fawqa al mu'minin, di atas orang-orang yang beriman saja. Ya, bisa bimi'ati di darajatin, di atas orang beriman ya sebanyak ya 700 derajat kata beliau. Wallahu a'lam. Ma baina darajataini mi'atu amin, dan setiap ya satu derajat atau dua derajat itu bedanya adalah sejauh ya 100 tahun perjalanan. Wallahu alam ya. Ini merupakan asar dari sahabat walam aqif alaihi musnadan, yaitu ya pentahqiq buku ini tidak yakin ini adalah musnad. Wallahu alam. Itu menjelaskan kepada kita bahwa para ulama lebih tinggi kedudukannya daripada orang yang tidak berilmu. Walaupun orang yang beriman diangkat derajatnya, tetapi tetap orang berilmu itu lebih tinggi derajatnya. Ya, sama juga seperti di antara orang-orang kafir juga ada yang berderajat, karena orang kafir gak sama semua derajatnya. Ada yang lebih tinggi, ada juga yang lebih rendah derajatnya. Ya. Maka walaupun mereka orang kafir, tapi yang lebih berilmu lebih tinggi derajatnya. Dan juga di penghuni neraka, orang-orang kafir menghuni neraka itu juga tidak sama derajat semua. Mereka ada berderajat-derajat ya. Dan dikatakan oleh seorang ulama di dalam kitabnya Tauhidul Khalaq, dikatakan bahwa yang paling rendah derajatnya itu adalah yaitu orang munafik ya. Sebagaimana Allah katakan, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu tempatnya di kerak api neraka. Ya. Kemudian di atas mereka adalah kaum musyrikin. Ya, kaum musyrikin yang bukan dari ahlu kitab, orang Hindu, Buddha segala macam. Itu kaum musyrikin yang bukan dari ahlu kitab, mereka lebih tinggi dari kaum munafik. Ya, kemudian lebih tinggi dari mereka adalah yaitu kaum Nasrani. Karena kaum Nasrani mereka ahlu kitab. Dan lebih atas lagi adalah kaum Yahudi. Ya, mengapa kaum Yahudi ini lebih tinggi kedudukannya daripada semua orang-orang non-muslim? Karena mereka memiliki ilmu. Walaupun mereka semua orang non-muslim atau orang kafir atau kufar, tetapi karena memiliki ilmu, mereka lebih tinggi kedudukannya daripada yang lain. Itulah ya yang menyebabkan orang berilmu itu lebih tinggi kedudukannya daripada yang lain. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah mengatakan syahidallah, Allah bersaksi, annahu, bahwa sesungguhnya dia, la ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia. Allah bersaksi atas dirinya bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala. Ya, ilah di sini artinya adalah sesembahan. Ya, bukan Tuhan. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan, lafaz la ilaha illallah bukan maknanya tiada Tuhan selain Allah, tapi maknanya adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala. Ya, karena kalau kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, ya, maka banyak disetujui oleh kaum musyrikin zaman Arab dulu. Ya, zaman jahiliyah dulu mereka juga meyakini bahwa Allah Tuhan mereka. Sama juga kaum Nasrani juga meyakini Allah Tuhan mereka. Ya. Tapi ketika kita mengatakan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala, maka itu perbedaan antara kaum muslimin dengan yang lainnya. Wal malaikatu, dan malaikat juga bersaksi bahwa tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu menunjukkan bahwa malaikat itu adalah makhluk yang berilmu. Ya. Maka Allah Ta'ala menderetkan pertama Allah menempatkan dirinya di pertama. Kemudian berikutnya adalah wal malaikah, yaitu yang malaikat-malaikat semuanya berilmu, tidak ada yang bodoh malaikat. Ya, malaikat semuanya berilmu karena mereka hidup di langit dan mereka mendapatkan perintah dari Allah langsung disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam ya kepada mereka berilmu semua.
Termasuk juga iblis ya. Iblis juga berilmu karena karena dia pernah tinggal dengan malaikat. Dia pernah berdialog dengan Allah Ta'ala, dia pernah tinggal dengan malaikat, dia juga pernah ya berdialog dengan Adam alaihissalam. Tetapi tadi kita katakan ketika ilmu pengetahuan itu tidak dilaksanakan, maka itu tidak dikatakan ilmu, tapi itu adalah arif atau fahim, hanya sekedar mengerti ya situasi atau keadaan, tetapi dia tidak dikatakan alim karena dia tidak mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian yang ketiga, Allah Ta'ala mengatakan wa ulul ilmi qa'iman bil qist, yaitu para ya pemilik ilmu yang menyaksikan dengan keadilan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala mu'alif bada subhanahu bi nafsi, Allah Ta'ala memulai dengan dirinya. Allah menyaksikan dirinya adalah yaitu sesembahan yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala. Wa thanna bi malaikatihi, ya, dan Allah Ta'ala juga menyebutkan keduanya, yaitu malaikat-malaikatnya. Wa thallasa, dan ketiganya adalah bi ahlil ilmi, ya, bi ahli al-ilmi. Kemudian wa kafahum dzalika syarafan wa fadlan wa jalalan wa nublan. Tidak ada keempatnya, ya, tidak ada keempatnya. Yang pertama yang bersaksi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua kemudian malaikat-malaikatnya, yang ketiga adalah ahlul ilmi, yaitu yang berilmu. Allah tidak menyebutkan yang keempatnya. Wa kafahum dzalika, cukup dengan tiga itu sudah menunjukkan bahwa Allah adalah ya ilah, sesembahan yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Wa kafahum dzalika syarafan, cukup dengan tiga ini Allah Ta'ala memberikan kemuliaan kepada ahlu ilmi. Wa fadlan, dan kebaikan, ya. Wa jalalatan, dan kemuliaan atau ketinggian. Wa nublan, dan kecerdasan bagi mereka yang memiliki ilmu. Artinya apa? Ya, artinya setiap hamba yang memiliki harta atau memiliki akal pikiran, memiliki segala di dunia, kalau dia tidak mengakui bahwa Allah adalah zat yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala, maka tidak ada kemuliaan baginya, ya, dan juga tidak ada kebaikan baginya, dan juga tidak ada ya kecerdasan otak baginya, ya, tidak ada kecerdasan otak, tidak ada kemuliaan, dan tidak ada kebaikan dari Allah Ta'ala selama hamba itu tidak beriman kepada Allah, ya. Walaupun hamba itu tidak memiliki harta atau tidak memiliki titel namanya, ya, atau tidak memiliki jabatan misalnya, tetapi kalau dia meyakini bahwa hanya Allah yang berhak disembah, maka dia mendapatkan kemuliaan dari Allah, mendapatkan keutamaan, kebaikan, ketinggian, serta mendapatkan akal yang cerdas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala ya menyanjung hamba-hamba yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah faidah, atau itu adalah keutamaan yang Allah Ta'ala berikan pada ahlul ilmi, ya, tidak diberikan kepada orang yang tidak berilmu. Oleh karena itu, maka kewajiban bagi setiap muslim adalah mempelajari ilmu. Ya, bukan hanya cukup beriman saja. Bukan cukup hanya ya dilahirkan dari bapak ibu, bapak muslim mukmin, ibunya muslim mukminah, kemudian dia cukup dengan seperti itu. Enggak cukup. Harus belajar ilmu. Ya, harus belajar ilmu syar'i, langkahkan kakinya untuk belajar ilmu, ya, dan buka hatinya untuk menimba ilmu, dan ya berijtihad dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, karena tanpa ilmu ya keimanannya dan keislamannya bisa hilang. Ya, orang kalau tidak berilmu, tidak mempelajari ilmu dan tidak mau berilmu, maka dikhawatirkan ya iman yang dia miliki akan bisa hilang ya dengan perbuatan syirik atau kufur, sementara dia tidak mau belajar, padahal ya kesyirikan dan kekufuran serta perbuatan pelanggaran syariat dia lakukan. Maka orang yang menimba ilmu itu adalah orang yang berusaha untuk mendapatkan rahmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya.
Ini yang bisa disampaikan ya pada pertemuan kali ini insyaallah taala. Jika Allah taala mengizinkan, kemudian kita bisa bahas lagi insyaallah taala. Dan jika ada pertanyaan disilakan. Ya. Nah. Mengenai adab dan ilmu, saya lihat di lingkungan atau di sosial media banyak orang berilmu, tapi menurut kita itu akhlaknya tidak sesuai dengan ilmu yang dimiliki. Sama banyak kita dengar tuh, bahkan ada yang bilang dahulukan adab daripada ilmu. Apakah memang derajat adab itu lebih tinggi daripada ilmu atau sebaliknya? Karena kan kita tidak tahu adab itu buruk atau tidak tanpa ada ilmu. Iya, sahih. Adab itu bagian dari ilmu. Adab itu merupakan bagian cabang dari ilmu. Dan ilmu itu luas. Ya. Kalau dia mengatakan dahulukan adab dulu baru ilmu, berarti ya dia beradab tanpa didasari ilmu. Karena ilmu itu merupakan pondasi. Ya. Bisa nggak orang beradab tanpa ilmu? Nggak bisa. Karena dia bisa beradab karena dia punya ilmu. Tidak bisa. Ya. Seperti orang berjalan tanpa kaki gitu ya. Tidak bisa. Dia beradab. Oke. Utamakan adab dulu baru ilmu. Bisa jadi adab yang dilakukan itu tidak sesuai dengan ilmu. Ya. Bisa jadi yang dikatakan itu adalah yaitu sebelum belajar banyak ilmu beradab dulu, seperti itu. Sebagaimana para salaf soleh, ta'allamnal adab qabla al-ilmi. Ya, kami belajar dengan guru kami itu mempelajari adabnya, baru pelajari ilmunya. Ya, itu bagian dari ilmu, adab itu. Maka adab dengan ilmu nggak bisa dipisahkan. Di mana orang beradab berarti dia punya ilmu. Ya, kalau dia nggak punya ilmu, maka dia tidak punya adab. Ya, tidak masalah kalau misalnya orang mempelajari adab dulu, ya, baru dia mempelajari ilmu yang lain, tapi adab itu merupakan bagian dari ilmu yang juga bisa dipisahkan. Kalau seandainya dia mempelajari adab tapi tidak berdasarkan Quran dan Sunnah, maka itu bukan ilmu. Itu adalah ya kerusakan. Ya, itu kerusakan. Sebagaimana misalnya ya yang kita sering sebut dengan apa? Ya, pendidikan ala Yahudi sekarang apa? Parenting. Ya, parenting seperti itu. Lagi marak di sekolah-sekolah sekarang ya. Yaitu kalau melarang anak tidak boleh kata apa? Jangan gitu ya. Itu adab kata mereka. Padahal itu adalah kerusakan. Kita lihat dalam Al-Quran itu banyak kata jangan. Sebagaimana Luqman berkata kepada anaknya apa? La tusyrik billah, jangan syirik kepada Allah. Ya, la tazni, jangan berzina, jangan ini, jangan itu, banyak sekali. Kalau kita ubah kata jangan, ubah pakai apa? Ya, nggak boleh ya, nggak boleh gitu ya. Ya, maka adab itu ya, adab yang apa? Yang berdasarkan ilmu adalah adab yang berdasarkan Quran dan Sunnah. Itulah adab yang sesungguhnya. Tapi kalau adab-adab yang tidak berdasarkan Quran dan Sunnah, itu bukan adab yang kebaikan, tapi itu adalah adab kerusakan. Ya, kerusakan di muka bumi. Allahu a'lam. Ya. Silakan, ada lagi? Ya, baik, silakan. Bagaimana dengan kita ini para penuntut ilmu dalam memprioritaskan mempelajari ilmu agama dan apa saja kan? Kebanyakan itu tematik ada terstruktur gitu sekali dalam mempelajari ilmu. Iya, sahih. Belajar ilmu yang paling penting adalah al-usul. Ilmu usul itu paling penting. Sebagaimana ya sebagai ulama mengatakan man tarakal usul hurima minal usul. Barang siapa yang meninggalkan ilmu usul, maka dia dihalangi dari sampai pada ilmu tersebut, nggak akan sampai dia. Ya. Dan tahapan-tahapan ilmu yang harus kita pelajari pertama adalah akidah. Ya. Akidah dari pertama adalah ya
iman kepada Allah, yaitu ada 4 bagian iman akan adanya Allah, iman tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma wa sifat, seperti itu. Iman itu merupakan pondasi-pondasi ilmu agama. Ya, itu yang tahapan-tahapan yang harus kita pelajari. Adapun tematik, ya, tematik seperti itu ada kebaikan tentunya, tapi tidak lebih baik orang yang mempelajari tahapan-tahapan ilmu akidah misalnya, atau ilmu tafsir misalnya, ada usulnya, dia mempelajari ya usul tafsir seperti misalnya antara Makkiyah dengan Madaniyah misalnya, ya, atau mempelajari fikih misalnya, pelajari fikih, maka yang harus kita pelajari pertama kali adalah bab pertama, bab at-thaharah, kitab at-thaharah. Baru dia bertahap tentang salat, zakat, puasa, dan seperti itu. Adapun kitab adab seperti ini, ya, kitab adab yang kita pelajari ini adalah kitab yang cukup langkahnya cukup jauh, ya, cukup melangkah jauh, padahal pondasi-pondasi itu belum kita pelajari. Ya, pondasi akhlak, kalau belajar adab kan akhlak dulu kita pelajari. Pondasinya kan adalah akhlak, ya. Seperti misalnya sabar, berbuat baik misalnya. Al-ihsan. Maka apa adab-adab, apa ihsan itu? Adab-adabnya seperti apa? Sabar apa? Syukur apa? Seperti itu. Maka dari itu, ya, biasanya kalau orang yang mengajarkan ilmu adab itu, dia tidak akan melupakan ilmu akidahnya. Karena itu paling penting, adab kepada Allah yang ia lebih utamakan, ya. Maka dari itu tadi kita bahas bagaimana, ya, adab-adab, ya, kita berilmu, seperti sikap kita kepada Allah, kalamullah, yaitu merupakan hal yang harus dipondasikan. Ya, tidak masalah orang belajar adab misalnya menuntut ilmu, atau adab kepada orang tua misalnya, tapi jangan lupa sisipkan yang namanya adab kepada Allah Ta'ala. Ya. Maka yang paling penting belajar ilmu, tahapan ilmu pertama adalah ada 5 ilmu yang wajib kita pelajari dalam agama kita. Pertama akidah, ya. Kedua tafsir, ketiga hadis, keempat fikih, dan kelima akhlak. Itu tahapan ilmu. Adapun yang lain, ya, kalau akidah itu tahapannya iman kepada Allah, iman rukun pertama, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rusul, iman kepada yaumul akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Itu kitab akidah, ya. Kalau tafsir misalnya, tafsir dari surat-surat yang Makkiyah dulu, baru Al-Madaniyah, ya. Kalau hadis misalnya, hadis, banyak hadis yang berkaitan dengan akidah, ya, seperti Arba'in An-Nawawiyah misalnya, ya, kita pelajari dulu buku itu. Kemudian kalau fikih misalnya kitab At-Taharah, baru kitab As-Shalah, dan seterusnya. Nah, kalau akhlak, nah, baru akhlak itu yang paling penting adalah bagaimana akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada akhlak kita kepada kitabullah, ya, dan akhlak kita kepada Rasul, kepada diri sendiri, dan kepada orang tua, dan seterusnya. Ya, itu merupakan tahapan-tahapan ilmu yang harus kita pelajari. Maka dari itu, ya, itu paling baik kalau, ya, ada usulan misalnya belajar tentang tahapan-tahapan itu, masya Allah, itu sangat baik, ya. Allahu a'lam. Ya. Baik, ada lagi hal min soal? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan di Al-Quran di surah Al-Baqarah kan dikatakan bahwa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambamu bertanya kepada tentang aku, maka katakan aku di dekat. Nah, kata-kata ini di surah Al-Wasallam, kalau misalnya dikatakan wa ta'ala insan wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsi wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Itu yang lainnya kan kaitan dengan malaikat, ya, yang lain tadi itu. Kalau malaikat itu ada yang profil dan akhir. Jadi tambah lagi malaikat apa itu yang depan dan di belakang, lahu mu'aqibatun dan seterusnya. Maksudnya ada malaikat yang di depan, di belakang, ada tadi kanan atau dan akhir, lagi
malaikat kau yang di dalam jiwa kita ini. Yang ditanyakan ya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid itu maksudnya malaikat atau Allah itu sendiri. Iya. Iya, wa nahnu itu semua ya. Yang dekat kepada hamba, apakah itu Allah Ta'ala atau malaikatnya. Dekat di sini ya bukan berarti zat Allah yang dekat. Tapi banyak ya. Artinya adalah tindakan Allah atau sikap Allah Ta'ala, atau Allah Ta'ala melakukan suatu kepadanya ancaman-ancaman. Artinya kalau orang itu berbuat maksiat kepada Allah, maka Allah lebih cepat dari orang lain akan memberi mudarat kepadanya. Ya, Allah lebih dekat kepadanya. Namun bukan dekat zatnya. Ya, zat Allah Ta'ala berada di atas langit, di atas arsy, ya singgasananya. Tetapi dalam menindak sesuatu, Allah lebih cepat daripada yang lain. Ya, baik memberikan kebaikan atau memberikan cobaan atau siksaan kepada hamba, maka Allah lebih cepat dari yang lain. Artinya Allah Ta'ala dekat, artinya Allah lebih cepat dari yang lain. Adapun tadi perkataan wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, jika hamba bertanya kepadaku tentangku, maka aku dekat, juga sama. Dekat dalam memberikan pertolongan. Allah lebih cepat dalam memberikan pertolongan, dan Allah juga lebih cepat dari hamba yang lain memberikan kebaikan kepada hambanya. Maka dari itu Allah Ta'ala memerintahkan kepada hamba untuk minta kepada Allah, karena Allah lebih baik dan lebih cepat dalam memberikan mengabulkan doa-doa hambanya dan memberikan kebaikan kepada hambanya. Tetapi dekat di sini bukan berarti Allah bersama ya zatnya dengan hambanya, tidak seperti itu. Allah Ta'ala bersemayam di atas arsy-Nya, sebagaimana sabda Nabi ketika bertanya kepada seorang budak, ya, aina Allah, Allah fis sama, ya, wa man ana, anta Rasulullah, kata budak itu, ya, maka Rasul mengatakan i'tikha fa innaha mu'minah, ya, merdekakanlah dia karena dia adalah seorang mukminah. Itu menunjukkan bahwa Allah Ta'ala di atas langit, di arsy-Nya. Nah, di sini harus kita pahami bahwa dekatnya itu adalah dekat dalam menindak hambanya. Apakah yang mengabulkan doa atau memberi kebaikan Allah lebih cepat dari yang lain, dan juga dalam memberikan cobaan atau siksaan atau adabnya kepada hambanya itu Allah lebih dekat dan lebih cepat dari yang lain. Allahu a'lam. Ada wa ma'akum aina ma kuntum wa huwa bima ta'malun basir, itu maknanya sama juga seperti itu. Iya, ma'iyah di sini ma'iyah pertolongan dan penyertaan. Sama seperti misalnya presiden misalnya mengirim pasukannya untuk mendamaikan orang yang bersengketa di Irian Jaya misalnya. Ya, presiden itu walaupun dia di istana negara, dia bisa mengatakan kepada orangnya, kerjakan perintahku, aku bersama kalian. Bisa kan seperti itu? Ya, bisa seperti itu. Walaupun dia nggak bersama, tapi menyertakan dukungan dan pertolongan serta motivasi itu bisa bersama. Ya, bukan berarti Allah Ta'ala bersama mereka zatnya, tapi pertolongan, dukungan dan motivasi serta pertolongan Allah Ta'ala itu dekat dengan mereka, ya. Dan juga manusia juga, walaupun dia di dunia, tapi Allah juga bisa katakan di langit, sebagaimana ya Allah Ta'ala katakan dalam surat Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis sama, ya, kami telah melihat wajahmu berkali-kali di langit. Ya, Allah berbicara kepada Nabi Muhammad, artinya apa? Kami sering melihat wajahmu balak-balik ke langit. Artinya apa? Ketika hamba berdoa kepada Allah, seolah-olah wajahnya di langit. Tapi bukan berarti dia di langit, di dunia. Ya, sama juga Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah, ya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah di langit menyertai hambanya dimanapun dia berada, bukan berarti dia bersama hambanya di dunia, tapi penyertaan. Ya, sama juga hamba ketika berdoa kepada Allah seolah wajahnya di langit, sebagaimana Allah Ta'ala katakan tadi. Ya, Allahu a'lam. Jadi semuanya yang mana hal aqrabu ilaihi min hablil, berarti malaikat kan, malaikat juga, dan juga Allah juga. Malaikat dekat untuk menindak seperti malaikat maut, ya, menindak hambanya ketika Allah perintahkan kepada hambanya, kepada malaikat maut untuk membunuh atau mematikan hamba tersebut, maka lebih cepat dari yang lain. Dan bisa juga Allah Ta'ala lebih dekat tindakannya daripada hamba yang lain. Nahnu di sini berarti
bisa bermakna Allah Ta'ala dan juga bisa bermakna malaikat-malaikatnya. Ya. Ya, wa iyyakum. Ya. Taib, hal min soal akhir, ada soal lagi? Ya, alhamdulillah. Ya, sampai di sini insyaallah taala. Jika Allah taala mengizinkan kita akan lanjutkan lagi. Ya. Naktafi bihadzal qadar. Nahtatimu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.